ngaji dari kakean ngaji. Padahal tadi itu ketika begitu sepurane ya le ya. Bapak kesusu. Wis hati-hati nang budal sepurane. Kita ngerasa salah. Sepurane ya Bu. Ngakai blonjone rodok telat. Nate Bu. Rodok telat nyuwun sepuro. Nah, mboten wani ngomong. Itu kebiasaan maaf kita dengungkan maaf kalau kita salah maaf ya maaf akan terjadi kebiasaan ketika dia berbuat salah. Rabbi ini dolam ini salah ngerasa salah. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Kemudian fastaghfaru. Habis ingat kepada Allah ini perbuatan salah, setelah itu ya Allah saya salah, saya minta. Berapa banyak sekarang orang salah yang tidak bisa minta. Jangankan minta maaf, mengakui salahnya saja enggak. Mengakui salahnya saja enggak. Makanya satu saat mosok wong tua salah di ngarepe anak. Loh, nek pancen keliru lagi mboten bener. Kenapa kita malu? Mohon maaf. Nah, maaf sepurane ya le, sampean mau tak tinggal subuhan, gak tak gugah. Terus si anaknya napa? Alhamdulillah. Benjing maling ya Pak. Gak digugah sapa, sepurang benjing maling. Ini ada apa? Kita lanjutkan. Oleh karena itu qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin, ayat ke-17. Terus minta kepada Allah Nabi Musa, wahai Tuhanku, demi nikmat yang telah Kau beranugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Pun mantun ngeten mboten kula baleni, masya dulurku gelut gak tak belani tibake dibelani kli. Sakniki kadang ngoten. Wis gak ngerti salah sing bener pundi, pokoke dulure, pokoke anake dipelani. Sopo ae sing masya Allah. Hati-hati, contoh itu tidak benar. Fa asbaha min fil madinati khaifan yataraqqabu fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrihuhu. Oleh karena itu dia menjadi ketakutan, wedi ninju mati gitu. Wong waktu cilik mawon diuber-uber Fir'aun kajenge disembelih, ternyata ini ninju membunuh kaumnya Fir'aun. Ketakutan, akhirnya singkat cerita melarikan diri. Melarikan diri sampai ke negeri sebelah, negeri Madian. Ada yang mengabarkan sebelum melarikan diri, hei Musa, engkau dicari Fir'aun karena telah membunuh kaumnya Fir'aun, engkau akan dibalas dibunuh. Ketakutan akhirnya lari. Makanya saya penjenengan dipeseni Rasulullah SAW, siapapun yang mengancam bunuh kita di tempat tinggal di rumah kita, jangan kita lari. Meninggal karena membela diri, membela harta, bahkan pada saat pahlawan kemerdekaan membela tanah air, itu adalah jihad yang akan melahirkan kesyahidan. Wahai Rasul, bagaimana kalau ada orang, ditanya Rasulullah SAW, yang ingin merampas hak kami? Cegah semaksimal mungkin. Bagaimana kalau dia maksa? Lawan. Bagaimana kalau mereka berhasil mengambil nyawa kami? Engkau mati syahid. Jadi suatu saat nek enten umek daerah konflik, mpun ngungsi lho Pak. Mpun ngungsi lho. Sak menten kathah lho. Mungkin dicatet nggih. Sinten sing mlayu, sinten sing kata sing mlayu napa sapa mboten nggih. Nun. Hati-hati nih. Peristiwa Ambon yang sudah sering diceritakan oleh tokoh-tokoh kita. Nah, banyak yang ngungsi. Kenapa? Karena masjidnya kosong, tidak pernah dibuat ngaji. Akhirnya ceritanya waktu itu laskar jihad masuk ke sana. Ngapain? Bukan ngapa-ngapain, menghidupkan 5 waktu, sholat jamaah, ngaji. Asal ceritanya itu. Setelah ngaji,
bahas kitab iman, bahas kitab-kitab, bahas yang lain. Kalau saat ini kita sedang diganggu, ingin dirampas hak kita, syariat menyatakan apa? Jangan lari, tapi pertahankan sampai akhirnya pada kuat, pada latihan fisik dengan iman kuat. Musuh seperti apapun ndak ngatasi, baru kemudian masuk diputihkan karena kalah. Nek menang dijarne niku sing nakalan ngoten niku. Nek menang jarne, nek kalah teng jagone kalah. Nek jagone menang, musuhnya kalah, jarno kowe gak matine gak apa-apa. Warnane ya begitu. Masya Allah. Ternyata apa? Setelah lari, maka ada suasana pemandangan yang ternyata membuat daya tarik oleh Nabi Musa. Masuk ketika ayat 23. Walamma waroda ma'amadyan wajada alaihi ummatan minanas yaskauna. Dalam proses pelariannya ke negeri Madian, Nabi Musa menjumpai kok ada yang aneh. Ada sekerumunan para penggembala yang ingin memberikan minum ternaknya, berkerumun. Di situ ada 2 orang wanita ndak berani masuk, Bu. Enten tiang lanang-lanang ngelumpuk podo maringi minum ternaknya, ada 2 wanita juga bawa ternak tapi ndak berani masuk. Nek sakniki ya napa? Nek enten wong lanang ngelumpuk ya, teng mriku enten sing menarik, enten lari wedok nyerondol mboten? Pertanyaan, kenapa? Bahkan suatu saat, mohon maaf, wis salah, nek anak wong lanang ngelumpuk, wong wedok nyerondol, buka. Kau wendel lari sakniki. Kau wendel. Padahal ini pelajaran. Orang yang suatu saat ini aneh. Makanya ketika itu ditanya, gitu, wa wajada min dunihim imra'atani tadudan. Qala ma khotbukuma. Kok bisa seperti ini? Qolata lanaski hatta yusdiro ar-ri'a'u wa abuna syaihun karim. Mohon maaf wahai saudaraku, sebenarnya kami ini tidak pantas di sini. Kami apa boleh buat? Sebenarnya ini yang harus melaksanakan bapak kami. Karena bapak kami sudah sangat, yang kemudian menggantikannya. Mengetahui seperti itu, Nabi Musa langsung tergerak. Ndak kenal, ndak apa, tapi ini kondisi keadaan yang tidak boleh terjadi. Wong enten wong wedok kok melok angon. Bukan angonnya, tapi dia kesulitan. Dia sedang kesulitan, di situ ada kerumunan orang laki-laki, ndak bisa masuk. Ternyata yang laki-laki pun juga ada persoalan. Dalam kisah tafsirnya, sumber air itu tertutup batu yang besar. Para laki-laki itu tidak selesai-selesai menyingkirkan atau menyelesaikan persoalan sumber air yang tersumbat itu. Nabi Musa datang, masalahnya selesai. Lari nem dugi, masalahai mari. Nek sakniki ketekan arek enom, loh balik niki. Wingenane gak ono arek-arek, gak apa-apa masjid iki. Barang ketekan arek-arek, rusak kabeh. Naudzubillah. Ada apa ini? Maka ditarik garis sampai yang am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut tadi itu. Lanjut ke cerita, setelah
setelah nih loh. Kisah ini kalau disandiwarakan, bagus sekali. Diceritakan menarik sekali. Setelah benar-benar Nabi Musa muda waktu itu bisa menyelesaikan yang lain tidak bisa, laki-laki ada tapi tidak bisa, dia ternyata datang, dia yang bisa memberikan solusi, diangkat, disisihkan, ternyata semuanya bisa, dan akhirnya si wanita dua ini tadi ditolong untuk ternaknya juga diberikan minum. Bu, nek ketemu lari lanang nomare nom koyok ngeten dinapakne nek ketemu jenengan gitu. Nen, kok bapak nih sing jawab? Nyun sewu. Jangankan orang tua, dua anak gadis ini pun tertarik. Sopo iki? Kok ana wong kaya ngene. Faja'athu ihdahuma di ayat 25-nya. Agak mendekat salah satu dari gadis ini kepada Nabi Musa. Tamsi alastihyain, mendekat berjalannya itu malu, boten nyeron. Enten lari lanang sakniki lungguh anteng maca Quran, nek lari wedok sakniki langsung dipingno mboten. Adab, sopan santun, akhlak, rasa malu hari ini ternyata sudah terkikis. Biyen nek sing nawari seneng niku sing lanang, sakniki Masya. Pak jenengan biyen sing nguber ibu napa ibu nguber jenengan? Napa uber-uberan, Bu? Masya. Niki lho, dengan malu-malu qalat inna abi yad'uka. Dengan malu-malu, pasti anak gadis yang malu itu cara bicaranya menghadapi seorang itu benar-benar dijaga kesopanannya. Malu, tidak. Mas sampean sinten jenenge? Mas sampean pundi? Saged anyun nomor telepon. Sakniki. Makanya kata Nabi SAW, idza lam tastahi if'al masyita. Nek sudah tidak punya rasa malu, silakan lakukan apa saja. Sak karepmu, nek wis ora duwe isin. Apa yang dikatakan anak gadis ini? Wahai saudara, maukah engkau bertemu dengan ayahku? Ayahku kepingin kenal engkau. Bahasa ini, inna abi yad'uka, sesungguhnya bapakku ingin berjumpa, memanggil, mengundang engkau. Waktu niku enten HP mboten? Enten HP mboten? Lah kok ngomong bapake wis ngomong nek sampean diceluk bapakku? Bahasa apa ini? Gitu. Sampean diundang bapakku. Ayo tak jak nang omah. Tapi dengan rasa malu-malu, bahasanya liyajziyaka ajroma sabaqaita lana, agar apapun yang telah engkau lakukan untuk kami, bapak nanti yang memberikan balasan atau upahnya. Padahal tidak ada komunikasi gadis dua sama bapaknya, tidak ada, tapi dia punya impian. Iki calon idaman, tapi caranya luar biasa. Gitu. Mboten mari ngono meneng-menengan. Mas meneh sampean nang omahku, tapi ojo jam sakmene bapakku ana omah ya. Kira-kira jam sakmene bapakku wis metu. Sing tepak maneh mben bapak ambek ibuku gak ana omah, mrini yo. Tidak begitu. Awas, naudzubillah. Hari ini kalau anak-anak kita begitu, wah ini suruh buka ini. Disuruh datang ke bapaknya. Falamma ja'ahu, langsung ini dalam kisah tafsirnya diajak itu Nabi Musa langsung ngomong, biar saya yang di depan.
Mbak, saya bahasakan gitu nggih. Nanti kalau belok kanan lempar batu ke kanan, kalau belok kiri lempar batu ke kiri. Padahal sing ngerti omahe sing jaler napa sing estri? Sing estri. Tapi sing dilian berjalan dulu siapa? Yang laki-laki. Kenapa, Bu? Kenapa kok laki-laki duluan? Kok tidak? Pun sampean budal dilik aku tak ngetut nih. Kenapa kok tidak begitu? Makanya hati-hati nek enten tiang jaler senengane mlaku mburine wong. Nggih lah. Padang pasir. Ngenteni gebese ngenteni gebese angin. Napa nek angin gebes? Masya Allah. Menjaga ini. Wahai saudariku, biar aku yang di depan. Kalau belok kanan lempar batu ke kanan, itu jaraknya terpisah apa berdekatan? Terpisah. Coba nek sakniki enten arek wedok bengi-bengi kluntang-kluntung ngenteni len mboten ketemu, enten disamperi arek lanang. Dikongkon numpaki sepedahe napa dikongkon numpak mburine? Sampeyan omahe ndi? Tak terno ya. Numpak pundi, Mas? Nih. Mboten ditelepon, sik entenono, tak celukne koncoku, pedahe iki tumpak ono, aku tak gonceng koncoku sampai tutuk omah sampean, engko pedahe tak gowok mule. Kesuwen. Hari ini saya jenengan naudzubillah punya anak perempuan, datang malam, tiba-tiba ada yang ngantarkan dari laki-laki. Siapa nduk? Kanca kula ngeteraken. Kita matur nuwun apa innalillahi? Matur nuwun. Masya Allah. Ini loh. Indahnya begitu. Akhirnya apa? Falamma ja'ahu, sampai di rumahnya. Ternyata di situ disebutkan, diceritakan kejadiannya mulai ninju tadi itu, diceritakan ke bapaknya dua gadis ini. Lawang dua gadis ini ternyata juga Nabi Allah. Aku sudah ngerti. Aku sudah ngerti. Apa yang terjadi pada dirimu aku sudah ngerti. Disebut Syekh Madian, namine Nabi Syuaib. Oh tiba-tiba dua anak gadis tadi itu putrinya Nabi Syuaib. Makanya suatu saat dalam kisah singkatnya terakhir tiba-tiba Nabi Musa niku dimantu Nabi Syuaib. Tapi bahasa anaknya apa? Qalat ihdahuma, ayat 25-nya qala la takhaf najauta minal qaumi dzalimin. Sudah tidak usah khawatir nak, ceritamu saya sudah tahu, sudah di sini saja insya Allah aman. Wong Nabi Allah. Habis itu qalat ihdahuma, anak gadisnya mengajukan permohonan kepada sang ayah, ya abati, Pak, istajirhu, bisa ndak Pak minta tolong pemuda ini diangkat jadi pegawai di rumah. Napa Bu? Napa kok anak wedok kepingin arek iki diangkat jadi pegawai di rumah? Kenapa? Lari nem sing ngerti ini. Ben sering mergawe teng omah, isu-isu pun. Tapi di rumah ada bapaknya, bukan ketika bapaknya pergi. Pak, jadikan dia sebagai pegawai. Saya telah menjumpai dua ciri yang tidak ada di pemuda lain. Inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Bahasanya, dia punya dua kompetensi Bapak yang tidak dimiliki oleh pemuda lain. Kami telah membuktikan dia orang yang kompeten, dia memiliki al-qawi, kekuatan. Buktinya dia bisa menyingkirkan batu yang sangat besar di saat para pemuda laki-laki lain tidak bisa. Dia yang bisa Pak. Yang kedua al-amin,
dia amanah, dia tidak gampang mencari kesempatan dalam. Dia tadi nyuruh dia duluan. Kenapa? Supaya dia tidak bisa mengakses kami berdua secara pandangan. Lah sakniki HP niku delok-delokan mripat mboten usah ketemu saged. Jenenge napa? Masya Allah. Dada sakniki. Lagi ngapain sayang? Turung dadi bojone sayang. Barang dadi bojone dul genuk mrinio, dul genuk. Hati-hati. Jalan berdua belum jadi suami istri kesandung, sing salah sinten, Pak? Watu iki lapor di tengah dalan. Barang pun dadi bojone kesandung. Hati-hati. Ini kalau kemudian kita tidak tarik wal yahsal ladzina law taraku, tahapan-tahapan ini kalau tidak kita tanamkan menjadi kebiasaan, selesai, Pak. Wong sekarang itu dirusak dari begitu. Ngapunten, saya jenengan nyadari apa ndak? Nggih. Sekolah gak oleh moro. Dikongkon sekolah pakai HP. Jam sekolahnya dikurangi. Kadang-kadang nyun sewu mboten nyambung, tapi HP ini full paketan. Teng mriku enten sponsor, install ini. Di tengah-tengah itu konten dewasa masuk, padahal yang megang HP anak SD. Game teng. Wong diajar gurune napa niku Zoom ngoten niku dolinan ambek kancane. Bu guru itu boleh chattingan sampai. Lah gurune mboten ngerti. Anak-anak tau terus anak-anak temriki guyonan. Rusak. Masya Allah. Paketannya full sekarang niki. Tidak diimbangi. Saya kinten-kinten enten sing nyetel murotal. Masya Allah. Jadi benar-benar kondisi saat, makanya saya jenengan nyun sewu, bagaimana kita sebagai orang tua saat ini? Satu yang harus kita rebut duluan. Doa kita tidak boleh tumpul. Niku satu. Doa saya jenengan tidak boleh tumpul. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Robbi habli. Nabi Zakaria, Robbi habli milladunka dzurriyyatan. Doa itu tidak boleh tumpul, tidak boleh berhenti di setiap waktu mustajabah. Bahkan ketika tidur, walaupun suatu saat dia sudah rada dewasa, agak diente bu, suatu saat ditungakne. Nek dereng nggak ada bojo, dileboni, dikusuk. Allahumma faqihu fiddin. Salamukallah fid darain. Muga-muga sampeyan diselametne Gusti Allah donya akhirat. Muga-muga dipahami agama. Salim cium tangan. Muga-muga sampeyan dipahami agama, diselametno donya akhirat. Terus tunggu niku. Doa para nabi itu menjadi contoh. Tidak hanya sekali dua kali. Mulai Nabi Ibrahim alaihissalam menantikan pengen punya anak ratus tahun hampir. Nabi Zakaria melihat tumbuh kembangnya Maryam. Arek iki kok apik padahal niku ponakane. Empun usia sepuh. Ya Allah, kula kepingin duwe anak wedok koyok ngeten. Mboten medal-medal ndugi masjid, Bu. Ibu Maryam di saat masa-masa remaja. Mboten medal ndugi masjid. Coba sakniki arek wedok enom dijak teng masjid. Mboten medal ndugi kamar kuat dilebokno masjid kepingin nang. Padahal masjidnya free. Izin, Pak, kula tak teng masjid, insya Allah nginep. Bapaknya sawan, alhamdulillah, anakku wis gelem nginep nang masjid. Lah nopo le? Online. Wah, online nih, Pak. Nggih, namanya sarana boleh, tapi tidak boleh dilepaskan. Harus diceritai yang begini-begini. Mas,
Kalau sampean diajak wanita, sampean ditembak wanita, kira-kira sampean langsung takluk apa ndak? Kadang-kadang jawab, gue kebeneran kok. Sakniki ana wedok iku mangel cekelane, kula ditembak, ya langsung kenek mawon. Loh, diceritai kisahnya Ashabul Kahfi. Doanya anak muda itu dikabulkan sama Allah karena dia menyelamatkan diri. Ini akhafullah. Mohon maaf, Mbak. Kayaknya belum boleh seperti ini. Tuwa jarang sakniki nggih. Pun malih arek enom. Sing tuwa mawon nek ditawari ngono melayu ngedon apa moro. Naudzubillah, hati-hati sampai kula jenengan harus berdoa, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata. Itu harus kita doakan, ya Allah jangan sampai Engkau berikan kami beban ujian cobaan dalam hidup yang kami tidak mampu. Ini bahaya. Makanya kembali lagi, hasil akhir diminta jadi pekerja, pegawai yang kemudian hasil akhirnya jadi dinikahkan apa enggak? Dinikahkan. Ternyata untuk mencari pasangan untuk putra putri kita enggak bisa itu prosesnya. Harus dengan seleksi. Dipekerjakan, kerjane hari ini temen enggak? Wayahe jam sakmene sampai jam temen enggak? Dikasih syarat sampai beberapa tahun, akhirnya dinikahkan. Apakah posisi generasi kita saat ini juga seperti catatan sejarah? Atau naudzubillah, sebagaimana tadi, fakhalafa mim ba'dihim khalfun, ternyata generasi yang menjadi pengganti kita naudzubillah, khalfun adaa'us shalah wa taba'us, generasi yang menyia-nyiakan sholat, yang otomatis kalau sudah menyia-nyiakan sholat pasti yang diikuti adalah hawa nafsu. Dibalik supaya hawa nafsu tidak diikuti, perbaiki sholatnya. Makanya sekali-kali sholat untuk anak muda, sholat yang lama, sholat yang lama, dikasih motivasi. Wis mulai geringgingen mboten Mas? Dereng. Cepet keselan napa mboten? Mboten. Kuat ngadeg suwe, kuat. Pun ayo salat 2 rakaat, sak rakaat sak juz ya. Ngapunten weteng kula sakit, kula tak mantuk nggih. Ngerti ngoten langsung ngapunten weteng kula sakit, kula tak mantuk nggih. Masya Allah, ini saat ini kudu mulai di anu. Tapi kadang-kadang pun mulai rusak munan, ngajak rusak. Nyoba saat ini teng lapangan diparingi baliho ageng, hadirilah konser, reggae ya. Nanti peserta yang hadir disuruh pakai celana hitam dan kaos hitam. Cukup 1 baliho, sing dugi tutup pundi? Balong panggang dugi. Ireng-ireng nang di Mas teng lapangan dong apa ngeten dong ngoten niku lho, seragam ngadeg kabeh, ngeten kabeh, gerakane wapi, dikongkon salat selegende. Imame durung ngadeg ngono ngadeg, imame durung rukuk melok rukuk, barang ndek kono dong ngoten kabeh. Bahkan enten sing nginep. Masya Allah. Ya Allah, doa kita seperti apa? Makanya saya jenengan kalau sekian banyak kemudian doa semua, mosok mboten sampai nembus langit. Robbi habli minas sholihin, Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Napa donga tok? Nggih. Sakniki yang harus dikuatkan itu doa dulu. Doa kalau sudah tumpul, sudah selesai sudah, senjata kita sudah hilang. Karena kekuatan pusaka yang terakhir yang kita miliki adalah doa. Kalau sudah berdoa, Allah izinkan, Allah kabulkan, bala tentaranya Allah yang turun. Masya Allah.
Abu Hurairah. Kula nyimpen fotone. Keturunan Uzbekistan nek masalah. Nek mboten Kazakhstan, Uzbekistan. Ganteng, Bu. Insyaallah Ibu yang hadir di sini, saya pastikan andaikan dia datang ke sini mesti royokan dadi mantu. Ngapunten, ngalang-alai gantenge Meteor Garden. Ngertos Meteor Garden? Ganteng. Irunge mancung, ngapunten, bibire abang. Kulitnya putih. Namine Abu Hurairah, pakai TH karena ejaan-ejaan Rusia. Umur 19 tahun. Ternyata dia tersenyum dalam keadaan meninggal syuhada. Umur 19 tahun dia memegang senjata, terbunuh menjadi seorang yang syahid. 19 tahun. Ganteng, Mas. Kula simpen ya Allah. Oh, arek umur sakmene nek teng mriki, teng pundi sapa e? Niki angkat senjata. Bela negerinya. Dijajah oleh kaum kafir sampai terbunuh. Matinya tersenyum. Masyaallah, sampai nggambar rambutnya rodok dawa ngono. Ngomong. Dia disambut sebagaimana janji Allah. Masya Allah. Loh niki, makanya kula jenengan kadang-kadang lari-lari nek mondo, yang pundi rada adoh, mpun diangen-angen Bu ya. Pak aja adoh-adoh wis niki. Pak ora krono belum lagi nanti kalau saya jenengan latih ada seruan perang. Kira-kira anak kita antar mboten Bu? Yang laki-laki anak kita antar. Le kalau ono perang budalo, cekak nyeri petian ning omah ngoten. Jenengan buka saniki Google itu. Kisah ibu para syuhada namine Ibu Khonsa. Jenengan waos Bu. Ibu Khonsa, Masya Allah. Nek mboten salah punya anak 4 niku sedaya dilatih, diterne. Niki balak-balik harus diceritakan sebagai motivasi. Diterne sampai mati syahid, ditotne disaksikan. Mana anakku? 1, 2, 3. Semuanya mati. Langsung sujud syukur. Wahai Allah, ini kondisi yang saya cita-citakan sejak mengandung mereka. Merinding. Punya anak laki-laki 4 disahidno sedaya. Masya Allah. Nek mun ngoten waduh, dadi bapak ibu orang tua langgang ngeten, benjing dijak gitu. Orang yang mati syahid ngajak berapa anggota keluarganya masuk surga? Pinten? 70 anggota keluarganya mati syahid. Ibu ini punya 4. Masya Allah. Makanya saat ini nek koyo budal ngaji, kedah dilatih ngaji. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah, ngaji kayak ngeten iki. Kalau tidak begitu ya Allah, ngene ku bener. Kira-kira 20 tahun lagi kirang pinten mantren niki kinten 20 tahun kinten jamaah ngajine kinten kirang pinten persen napa bertambah niku perlu didata di sensus karena sekarang nyun sewu ngapunten kaya kula jenengan ngeten kita kira-kira masuk database-nya mereka sudah. Ini masjid yang sering ada pengajiannya, jamaahnya sekian, ustadznya ini pasti sih mereka punya data kok. Dari mana? Dari sini. Nulis mboten alamat. Nulis mboten nomor KTP. Enggak ada telepon, nulis KTP mboten. Nulis ane. Nomor KTP ditulis online. Teng pundi mawon, enten pundi mawon, HP-ne dimatikan terus dibanting, dipadosi tiang isih kengeng. Dipatosi tiang iki kae. Lah sakniki enten tiang beto HP kabeh ngelumpuk 1 titik. Kuwi kono wong akeh iki. Murup kabeh nggih. Murup kabeh kan beto HP. Enten paketane mboten? Murup, Masya Allah. Datanya mereka sudah punya. Makanya saya jenengan sekarang secara duniawi pun kalah, Bun. Kalah telak. Kula jenengan bingung, ya Allah apa gini virus. Mereka sudah tenang. Kenapa? Ya kalah langkah sudah. Mereka sik bingung, mereka pun tenang.
Sampai seperti itu. Makanya bahasa kita, kalau kita hanya bermodal dunia, kita sudah kalah semua. Maka dari itu, modal yang setelah dunia yang harus kita persiapkan. Insya Allah, saya penjenengan tidak akan merasakan kekhawatiran, kegelisahan sebagaimana tadi itu. Sehingga bahasa yang 7 golongan itu ada 2 poin. Ada 2 poin. Satu, syabun nasya'a fi ibadatillah. Mulai sejak muda nak, habiskan waktu itu untuk menjadi pemuda yang rajin beribadah. Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Pembiasaannya, jadilah pemuda masjid. Zaman biyen sak derenge diundang perang, mesti tileme niku nginepe teng masjid nopo langgar, senajan dalu sampai jam 1 ningali wayang gitu. Ningali wayang, mantuke teng pundi? Subuh jamaah mboten? Jamaah. Ayo tangi, wis adan kate komat. Nggih, sampai kemulan sarung ngoten. Tetap subuh jamaah. Ketika ada musuh Inggris datang ke Surabaya, Pak Natsir, nah ini sejarah yang tidak terungkap. Pak Natsir yang menyuruh Bung Tomo untuk memekikkan takbir. Pak Natsir itu sampaikan arek-arek Surabaya suruh takbir. Wong-wong tua Surabaya napa arek-arek Surabaya? Arek niku nom napa tua? Niku arek langgar, arek masjid, arek ngaji. Mengusir dengan iman. Makanya nek ayate Tolut kali Jalut, kam min fi'atin qolilatin ghalabat fi'atan kan. Mboten masuk akal bambu runcing mengalahkan. Aduh, mboten hanya pedil teng ambek bambu runcing sing gawe nusuk sate. Mboten mungkin. Nek koyok teng Palestina lah setip ngalane setip nih. Mboten mungkin kalau tidak mendapatkan pertolongan dari baru-baru yang lalu. Mortir yang dikirim Rusia, pasukannya Putin, diledakkan di daerahnya Syam, Suria, langsung masuk tanah itu mak pelek. Padahal mortir sak tinggine menungso ngoten. Dilogorne kali helikopter pelek. Kayak jemblem logor ngoten lho, pelek. Diwalik kali tiang Suria kali mujahidin, disumet ditembak nomor mriku. Dawer. Di luar akal sudah. Berita-berita yang seperti itu tidak mungkin online. Siapa yang online kan blokir. Karena ini membuat orang Islam semangat. Semangat dari apa? Walaupun itu rudal, kalau Allah menolong, bungsung, diwalik, meledos. Itu kalau sudah pertolongan biidznillah. Ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, lah ini yang kira-kira perlu kita bawa pulang, kita pikirkan. Belum lagi nanti ketemu surat yang kira-kira nanti Bapak Ibu dan anak-anak rundingan. Kira-kira Bapak Ibu ambek pean kabeh iki jange kira-kira kepethuk napa mboten nang surga. Nek kepingin kepethuk, ayo bareng-bareng padha usaha. Nek Bapak Ibu tangi pean melok, nek Bapak Ibu ngaji pean melok, masih gak melok lungguh ambek bapak, lungguh mburi ambek kanca-kancane, tapi tetep melok. Kadang lari nem niku nek dijak ngaji Bapak Ibu mau isin. Diajak teng ngaji TPQ mboten gelem. Napa Pak sing ngaji? Cilik-cilik. Diajak ngaji bapak-bapak. Napa Pak sing ngaji? Terus sampean iki njaluk apa? Makanya kadang-kadang masjid niku kata di ramek nenek mboten cuwilik-cilik. Nggih. Generasi ini yang perlu kita siapkan. Oleh karena itu, mudah-mudahan pelajaran ini bisa menambah semangat untuk kita. Sekali lagi, tidak terlambat. Belum terlambat. Mari kita tetap berusaha. Satu, pesan niku wau,
doa empun sampai tumpul. Kita harus punya senjata pusaka utama ini. Yang kedua, mari kita berjamaah, karena semua maksiat sekarang sudah dimobilisasi, di manajemen sedemikian rupa. Kalau kita tidak berusaha berjamaah, maka akan satu persatu kita akan lepas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berkekuatan, kita menyiapkan satu generasi yang al-qawi, supaya mereka punya kompetensi selalu bisa memberikan solusi terhadap berbagai macam persoalan. Jangan khawatir, arek enom kok dikongkon soroh, mboten napa-napa. Soroh pendidikan ndak apa-apa. Jangan dienakkan, tapi suatu saat daya juang, daya tarungnya tidak kuat. Ndak apa-apa, disusahkan dulu. Yang kedua, al-amin, amanah. Dilatih dimanapun kau berada. Nak, bapak ndak ngikuti, ibu ndak di situ, tapi sampean harus jaga. Di samping kanan kiri sampean ada malaikat, sampean dimanapun senantiasa disaksikan oleh Allah. Jaga Allah, nak, jangan macam-macam. Insya Allah kita yang akan menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan generasi kita Allah mudahkan untuk kita jadikan sebagai generasi yang qawiyun, amin. Mereka punya kompetensi kekuatan dan mempunyai sisi amanah yang kuat. Dan mudah-mudahan seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Ta'ala, dosa-dosa kita diampuni, dan kelak Allah kumpulkan kita bersama keluarga masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Enten sing ditangleti mboten? Nggih. Bismillah. Nggih. Tapi sekarang itu kalau kita tarik sekarang, pengacara itu dia itu membela itu benar atau salah itu tetap membela. Nggih, makanya satu sisi kalau kemudian iman ditanamkan untuk menjadi seorang yang berprofesi seperti itu, berdasarkan cerita-cerita yang sudah terjadi, berat untuk menjadi profesi itu tadi dengan potensi iman berat, tapi tetap masih bisa. Karena apa? Militansi seseorang itu dilihat ketika pada kejadian atau pada tindakan kesehariannya. Contoh nih, wow. Jadi dia akan membela siapa yang menurut kacamata dia yang memang benar dibela dan itu benar. Kalau kemudian ada ragu-ragu, dia mundur. Si enten sing ngoten niku. Tapi sing mboten ngoten niku luwih kathah. Bahasanya luwih kathah. Maju tak gentar membela yang, nah, kurang langkung niku. Bukan membela yang. Nah, oleh karena itu bahasa kita bagaimana? Contoh Nabi SAW. Laukanat Fatimah binta Muhammadin sarokot kotok tu yada. Nabi SAW siapapun tidak berani melawan, tapi Nabi memberikan jaminan, kalau Fatimah putrinya Muhammad yang mencuri, tidak usah orang lain yang memotong. Aku, kata Nabi SAW, yang akan. Bapak dihormatin dek gini, tapi sampean sing polah nak, sampean harus bertanggung jawab. Sampean biar terlatih berbuat berani bertanggung jawab. Kadang-kadang boten. Apa diapakno? Ya wis bapak sing maju, padahal anake sing keliru. Niki sekali-kali kadang boten meru. Anake kecekel, boten helman, boten duwe SIM. Ditebus mboten? Dereng mesti lho niku. Ibuke tebusen mah anake sakno. Nggih Bu nggih. Sakno ya gak helman, kecekel misale. Bapakne wis jarno sik, jeng sampean. Ya aku sing lairno mau. Niki hati-hati lho. Kadang-kadang kenapa kok begitu? Ini kan berarti ada. Nah, itu. Jadi artinya kalau sudah semuanya itu masuk, kalau sudah bener jalur kabelnya bener ya. Mantun ngoten cop-copane bener. Kinten-kinten konslet napa mboten? Mboten. Kabelnya pun bener, tapi nek keliru titik, no pembuka titik, wah, cret. Nah niku bahaya. Bahasanya kira-kira begitu. Ngaten nggih. Nggih. Mudah-mudahan manfaat. Tuh, monggo. Nggih.
Dalam. Jawab takdir. Nggih. Dan Pak takdir atau dari solusi biasa itu. Selama yang kita kenal dari solusi dia. Yang nginstruksikan itu Pak Najir, Pak. Yang nginstruksikan saat itu jadi Menteri Penerangan. Tapi beliau selalu tidak mau diekspos. Beliau itu tidak mau diekspos. Semua kader-kadernya diangkat, tapi beliau tidak mau diekspos. Itu sejarah yang oleh tokoh-tokoh yang pernah berguru dan dekat sama beliau yang bercerita. Bukan ditulis tidak ada. Catatan sejarah di negeri tidak ada. Tapi oleh muridnya yang pernah dekat, beliau bersaksi bahwa waktu jadi Menteri Penerangan itu beliau yang ngirim. Kekuatan umat Islam ada di sini, bagikan. Nah, beda lagi dengan resolusi itu. Timing waktunya beda. Jadi artinya yang ketika resolusi jihad itu yang dihadapi berbeda. Tapi yang di sini itu genting negeri akan didatangi penjajah lagi. Padahal ini sudah mulai lemah. Penjajah sebelumnya mulai lemah. Ini kok datang lagi. Kalau tidak segera dipukul mundur, akan jadi persoalan. Nah, itu yang kemudian disatukan. Makanya sebelum napa niku Jongjong jadi Budi Utomo, kemudian jadi Sumpah Pemuda, itu kita harus yakin kalimat tauhid yang menyatukan Indonesia ini. Tapi itu ditenggelamkan supaya orang tidak bangga jadi orang Islam yang mendirikan negeri ini. Memang begitu. Wong atas berkat rahmat Allah, negara berdasarkan ketuhanan sekarang sudah mulai digeser kok. Berdasarkan keadilan. Tuhannya hilang. Jadi dibikin kita itu kecil hati. Padahal Allah Ta'ala gitu, jangan kau berkecil hati. In kuntum a'laun wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita ini posisinya tinggi. Jadi ini saya dengarkan dari kesaksian orangnya masih hidup. Hari ini orangnya masih hidup. Menyaksikan bahwa yang menyampaikan itu Pak Najir. Nah begitu. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.